warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandi Cybernet. Kali ini saya akan membagikan sebuah pemrograman Java OOP, Object Oriented Pemrograman, yang akan membahas tentang inheritance. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu inheritance. Nah, ini menurut pengertian dari modul ini, inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse ini untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut dengan kelas induk, parent class, atau superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, child class, subclass, derived class, atau hair class. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode hak akses, protect, dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri yang disebut subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa yang dipunya oleh parent class. Dikarenakan suatu subclass dapat mewarisi apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa yang ia punyai dan juga apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Keuntungan ini, pertama, subclass menyediakan states atau behavior yang spesifik yang membedakan dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang shortcode dari superclass yang telah ada. Dan kedua, programmer dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dan behavior dan state secara umum. Dan untuk lebih sederhananya saja, saya akan menjelaskan saja. Konsep inheritance itu sama kayak keturunan di keluarga kita. Misal ayah kita itu punya hidung mancung nih, dan ibu kita itu punya mata agak sipit misal. Nah, biasanya anaknya itu akan ada tanda tanya kemiripan yang dimiliki sama orang tuanya. Entah itu punya hidung mancung ditambah mata agak sipit, atau cuma punya hidung mancung saja. Jadi ya sama kayak itu main itu seperti itu. Dan untuk kelas induknya ini seperti ini. Sekarang dulu kelas induk itu parent class atau yang gandengannya main biasanya. Terus kalau kelas main itu ini adalah disebut dengan child class atau kelas anak. Nah, jadi kesimpulannya gini, apapun yang ada di parents class, entah itu properti atau variabel dan metode atau fungsi, itu bisa digunakan di child class dengan ketentuan yang berlaku. Jadi bisa digunakan di kelas anak ya. Nah, untuk ketentuan ini ditentukan oleh modifier. Modifiernya privat kah,
atau publik. Nah, kalau privat kayaknya nggak bisa digunakan di kill class atau di anak kelas. Tapi kalau di publik baru bisa. Nah, seperti itu. Ini saya akan membahas extend terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dilanjut di minggu depan. Ini extend. Nih di sini extend ini merupakan kata kunci yang harus ditambah pada definisi kelas yang menjadi subclass. Nah, perhatian gambar 7.1. Untuk mempermudah pemahaman yang mengenai penggunaan extend pada inheritance, kelas main kendaraan merupakan kelas dari kelas kendaraan. Hal ini bisa dilihat dari kelas diagram di mana terdapat tanda anak panah is. Nah, seperti ini. Ini ditunjuk ini. Nah, is menuju kelas parent yaitu kendaraan. Nah, keyword extend harus diletakkan pada child class, anak kelas, di mana pada kasus ini adalah main kendaraan yang ini. Nah, main kendaraan. Jadi semua atribut mana mesin ini, dan metode yang public dan protected dimiliki oleh kendaraan bisa diakses oleh kelas main kendaraan, bisa diakses lewat sini. Nah, sintaknya seperti ini, kurang lebih class, subclass, extends, parent class itu subclass di kelas induk anaknya itu anak induk. Nah, ini ditunjuk ini. Jadi ya ini mas induk. Nah, yang ditunjuk ini mas induk. Nah, jadi seperti ini diagramnya, ya pakai string get warna. Terus ini warna, string warna, get merek. Ini kelas JII. Nah, ini kalau yang main kendaraan ini pakai void jalankan. Ini kelas anak. Jadi saya akan praktekkan ini, contoh ini pakai prek. Nah, dimanggil kendaraan, string mesin, get mesin, ini ngeset, ngatur ini. Nah, seperti ini. Kelas main dan ini kalau analisanya seperti ini metode. Oke, saya akan membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Saya akan membuat kelas dan membuat sebuah paket dulu, bikin project baru. Saya akan bikin dipilih yang ini, Java ini, pilih ini. Oke, disitu inheritance ya. Ini udah gini, nis. Kita tunggu. Nah, habis ini. Nah, ini udah seperti ini. Nah, ini saya buat package baru, namanya part 1 ya, extend ya. Kita akan bahas extend terlebih dahulu. Ini aja part 1 ini ya. Tuh. Nah, di sini saya akan membuat kelas, ada 2 kelas yang namanya kendaraan. Ini, bentar.
sini class. Saya buat dulu kendaraan seperti ini. Nah, kendaraan ini saya tulis, saya ketikkan string mesin ya, T2. Habis itu saya buat lagi public string get mesin. Nah, ini saya buat ini drone. Drone mesin ya. Ini. Setelah ini saya buat bawahnya sini, buat public void kita set dulu mesin, set mesinnya. Terus itu string mesin. Nah, manggil yang mesin ini, nambah gitu koma bukan kurawa seperti ini. Habis itu kita tambahkan this mesin. Nah, dan buat lagi mesin. Nah, ini. Habis itu bawahnya kita ketik public void, kita bikin ini untuk menjalankan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan, kita kontrol spasi aja, pilih yang sistem yang ini. Nah, di sini saya akan ganti ini, dimasukkan kopling ya, kopling ini ya. Nah, saya save. Nah, seperti contoh yang di sini. Nah, seperti ini udah kan. Nah, saya akan buat kelas lagi namanya main kendaraan, buat warisan lagi, membuat sebuah anak. Nah ya, membuat anak, kelas anak atau child class. Kalau yang ini pansnya, kelas induknya. Jadi saya buat lagi di sini partnya ini, diklik kanan, pilih new, terus buka kelas ini. Nah, kita bikin lagi yang namanya main kendaraan. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, dan di sini saya akan tambahkan untuk mewariskan ya, extend pewarisan, extend seperti ini. Nah, terus kemudian kita panggil yang ini, kelas induknya kita panggil kendaraan, harus sama sesuai namanya, nama kelasnya kendaraan. Seperti ini. Bawahnya kita melakukan override. Nah, dengan ini seperti ini, besar override, gini, override. Nah, seperti ini. Habis itu kita masukkan public void, jalankan ya, itu dalam kurung seperti ini. Nah, dan kemudian kita akan menampilkan mencetak matic.
sistemnya seperti ini. Nah ini, nah ditulis matic atau manual ya, matic aja. Nah matic, nah seperti ini. Setelah itu kemudian kita coba tambahkan lagi di bawahnya sini. Nah bawahnya sini kita tambahkan public static with main string ini seperti ini. Di situ kita ini buat baru cek main kendaraan, maaf ininya besar. Nah seperti ini. Terus itu kita buat main sama dengan buat baru untuk instansiasi. Nanti ditulis yang seperti ini. Ini ditulis lagi ini tulis. Nah situ seperti ini. Terus di tag koma. Terus setelahnya kita akan menjalankan main kendaraannya. Nah jadi ini yang ini itu dipanggil ya kendaraannya. Terus kemudian jalankan. Nah jalankan. Nah ini yang ini voidnya dipanggil. Nah seperti ini. Jadi yang main ini yang jalankan ya, ini voidnya ini dipanggil di sini. Nah habis itu kita save, kemudian kita coba klik kanan, run file atau shift F6 aja ya. Nah seperti ini hasilnya. Bentar, loading. Nah hasilnya matic seperti ini. Saya akan sedikit menjelaskan. Nah hasil matic ini diperoleh dari function jalankan ini, dari ini. Nah ini dari function ini, dari ini, pertama dari ini. Nah ini proses function jalankan ini, nah ini proses ini. Bukan ya, benar, dari ini proses jalankan ini pada kelas main kendaraan. Jadi fungsinya ini yang telah di override. Nah ini kan sudah ini override dari parent classnya, terusnya dari induk kelasnya ini ya main. Oke. Jadi saya akan kasih adalah biar nggak bingung. Ini tuh kelas child class atau anak kelas ya. Dan kalau satunya ini disebut parent class atau kelas induk. Nah ini parent class ini. Dan
class atau kelas induk. Nah gitu, jadi di override dari parent kelasnya, di override dari ini loh, dari sini. Oke, yang akan menghasilkan keluarannya seperti ini, matic. Yang dipanggil ini matic. Kalau mau diganti, ini tinggal diganti aja. Misal mau manual, nggak sama matic ya, manual ya, run file. Nah, benar. Sama. Walah. Jadi ini udah dengan misalnya. Oke lah. Sini. Oh, sorry kebanyakan. Tadi debuk. Oke lah. Hasilnya tetap matic, titik besar. Oke, saya akan lanjut ke bagian analisa saja. Ini tambahkan metode set mesin dan get mesin di kelas main kendaraan seperti code. Oke, bagaimana hasilnya? Jadi ini disuruh nambahin ya, suruh nambahin override lagi, jadi di sini. Kelas main ini tambahkan lagi set get ya. Nah, jadi di bawah sini saya tambahkan ini. Oke, override lagi, red, kemudian public void set sin string sin. Mesin, kemudian kita buat berawas seperti ini. Sistem ini besar mesin, satu, dua, ini spasi, terus kita tambahkan, kita panggil sin. Nah, seperti ini. Habis itu kita bikin lagi yang get. Nah, override public void
mesin. Get mesin. Kenapa? Habis itu kita return kayak super terus get mesin yang ini stringnya dipanggil. Oke, udah itu koma. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini masih ada error, jadi di sini saya posisi. Nah, kita tambahkan lagi biar nggak error. Kendaraan tentang set mesinnya. Di situ tambahkan misal 250 cc ya. Nih. Di situ koma. Nah, terus kita ambilkan panggil main kendaraan. Oke, main kendaraan panggil habis itu get mesin. Wait. Nah, terus ini bilangin seperti ini. Bentar. Oh, maaf. Harus pakai string soalnya nih. Nah, string. Nah, di sini ada saran main kendaraan. Main kendaraan ini harusnya ini. Nah, manggil dari sini, bukan dari objek, bukan dari ini, bukan dari apa ya, bukan dari kelas, bukan, tapi manggilnya dari sini loh. Nih, jadi nah seperti ini baru bener ini. Ctrl S. Nah, ini coba kita save ya, save F6 ya, kita jalankan ya. Oh, bentar, kok belum bisa ya. Oke, lanjut. Tadi gini hasilnya seperti ini teman-teman. Kita run ya. Nah, seperti ini. Besar mesin 250 cc. Nah, manggil di sini. Ini. Terus 0 itu ini stamp out print. Nah, jadi 0. Nah, ini kalau ini saya kayak gini nanti jadi apa? Ini kemungkinan metiknya kepanggil. Nah, ininya kepanggil. Fungsinya ini. Nah, gitu. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, jadi hasil output ini ya ini. Besar mesin 250 cc dan 0. Nah, ini besar mesin ini 250 cc ini berasal dari function set mesin. Nah, dari ini
function set mesin dari kelas main kendaraan dengan value parameter mesin. Nah, ini dari set mesin ini 250 cc. Nah, kemudian keluarannya 0, bawahnya 0 ini berasal dari metode get mesin. Nah, jadi dari ini, dari get mesin ini dalam kelas main kendaraan. Nah, hal ini disebabkan oleh metode get mesin. Nah, dari ini disebabkan oleh get metodenya ini dalam kelas main kendaraan. Nah, di sini telah mengembalikan metode get mesin. Nah, pada kelas kendaraan dengan menggunakan keyword super. Nah, dengan menggunakan ini return super. Nah, sedangkan pada metode get mesin ini, nah di kelas main tidak mempunyai nilai, tidak ada yang nilai yang ditambahkan, maka dari itu hasil outputnya bernilai kosong atau 0. Jadi nggak ada nilai yang ditambahkan, makanya yaitu jadi 0 seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi selanjutnya tentang VMI atau Virtual Method Innovation akan dilanjut minggu depan. Saya akan buatkan konten lagi. Nah, cukup sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.